Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nailia. Saya biasanya dipanggil Nai. Saya angkatan 4, kelompok 3 pada Laksar ini. Dan saya itu ditempatkan di pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas individual Agenda 1 Laskar CPNS 2025, yang mana judulnya itu adalah analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama. Yang mana coachnya itu adalah Bapak Dr. Zainal Fanani MED. Lalu saya teruskan saja yang pertama. Yang pertama itu ada tupoksi Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2019, Paragraf 1 Pasal 25 itu menyebutkan uraian tugas subbagian pengelola pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu ada melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa, melaksanakan riset dan analisis pasar barang dan jasa, melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa, melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa, melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik, baik itu lokal maupun sektoral, membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. Selanjutnya, dari tupoksi berikut, saya akan mengangkat beberapa isu atau masalah seputar efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi berikut. Jadi, berdasarkan hasil observasi saya di kantor selama 2 bulan dan pengisian kuesioner oleh teman-teman rekan kerja saya dan atasan saya, dan juga setelah saya berdiskusi dengan atasan saya, itu ada terdapat 5 isu yang dapat diangkat. Di antaranya, yang pertama, dalam tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa, penginputan pada web sirup itu oleh SKPD belum maksimal. Selanjutnya, kurangnya SDM pada UKPPJ Kabupaten Banjar. Lalu, pada tahap pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa, itu pengajuan dokumen persiapannya oleh SKPD belum optimal. Selanjutnya, dan pada tahap pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa juga, itu belum optimal juga proses klarifikasi dan pembuktiannya. Lalu tahap pengendalian kontrak itu belum optimal juga pencatatan paket yang sudah selesai dikerjakan. Jadi sebenarnya paketnya itu sudah selesai, tapi belum diupdate di sistem SPSE-nya. Selanjutnya, dari isu masalah tadi, kita menapis 5 tupoksi menjadi 3, itu dengan kriteria APKL. Kriteria PKL tersendiri itu yang pertama itu ada A itu ada aktual, yang artinya apakah masalah tersebut benar-benar terjadi dan sedang menjadi perhatian saat ini atau sedang hangat dibicarakan. Selanjutnya P itu ada problematik, yang mana apakah masalah tersebut kompleks dan menimbulkan berbagai dampak negatif serta memerlukan solusi segera. Selanjutnya K itu adalah kelayakan, yang mana artinya adalah apakah masalah tersebut menyangkut kepentingan banyak orang atau mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Lalu itu ada L itu ada kelayakan, apakah masalah tersebut realistis dan memungkinkan untuk diatasi dengan sumber data yang ada. Lalu ini kita analisis, lalu kita berikan skornya, yang mana 5 itu sangat besar, 4 itu besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Dari kelima isu tersebut, kita ranking yang mana menjadi 3 besar kita ambil untuk kita USG yang pertama. Jadi ranking pertama itu ada dalam tahap pengendalian kontrak, itu belum, yang mana itu totalnya itu ada 19, yaitu tahap pengendalian kontrak, belum optimalnya pencatatan paket yang sudah selesai dikerjakan.
Ranking duanya itu ada tahap pemilihan penyedia pengadaan barang jasa, belum optimalnya proses klarifikasi dan pembuktian, dan di ranking 3 itu ada tahap pemilihan juga yang mana pengajuan dokumen persiapan oleh SKPD belum optimal. Selanjutnya, yang 5 tadi kita tapiskan menjadi 3. Selanjutnya, kita menapis lagi 3 ini menjadi satu dengan USG. USG sendiri itu adalah suatu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Yang mana ini urgensinya itu ada diberikan keterangan skor juga sama seperti APKL tadi, yang mana 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Lalu ini kita ranking yang mana yang nomor 1 itu nanti kita analisis akibatnya apa, sebabnya apa, dan solusinya itu bagaimana. Jadi sini ranking satunya yang menjadi prioritas itu adalah tahap pemilihan penyedia pengadaan barang jasa, yaitu belum optimalnya proses klarifikasi dan pembuktian. Untuk USG tersendiri, U ini adalah urgensi yang mana itu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut untuk diselesaikan. Sedangkan S itu seriousness, yang artinya keseriusan dari masalah ini. Selanjutnya tuh ada G, itu tingkat perkembangan, yang mana apabila sudah berkembang, apakah sulit untuk dicegah. Lanjut, ini ada pohon masalahnya, yang mana eh, isunya kan tadi dalam tahap pemilihan penyedia pengadaan barang jasa itu belum optimalnya proses klarifikasi dan pembuktian. Itu disebabkan oleh belum adanya SOP mengenai proses klarifikasi dan pembuktian, dan juga belum adanya daftar tunggu penyedia, yang mana hal itu mengakibatkan tidak efektifnya dan tidak efisiennya proses pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa. Dari pohon masalah tersebut, kita carikan pohon sarannya. Ini sasaran utamanya kan tadi supaya penyediaan pengadaan barang dan jasa itu optimal dalam proses klarifikasi dan pembuktiannya. Jadi itu harus agar agar optimal, bagaimana sih kita ya? Yaitu harus adanya SOP, setelah itu adanya pengolahan daftar tunggu penyedia secara digital. Nah, dari pohon saran tadi, maka muncullah pohon alternatif, yang mana pohon alternatif ini memberikan solusi untuk masalah tadi. Jadi solusinya itu kita tuh harus ada pembuatan SOP terkait proses klarifikasi pembuktian dan penerapan pengolahan sistem tunggu penyedia secara digital. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.